Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042 dari R014 ingin mempresentasikan tentang KUP, NPWP, hak dan kewajiban pajak dan fiskus. Dimulai dari pengertian KUP. Pengertian KUP adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Masa pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang melalui surat pemberitahuan dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, paling lama 3 bulan kalender. Merujuk pasal 1 angka 8 UU KUP disebutkan bahwa tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi ini, maka disimpulkan bahwa tahun pajak akan meliputi tahun buku wajib pajak. Yang perlu diingat juga, wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender jika memenuhi syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Selanjutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Setiap negara tentunya menerapkan kewajiban pajak untuk setiap warganya. Di Indonesia, orang yang berkewajiban membayar pajak disebut dengan wajib pajak. Detailnya, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak tentu punya identitas berupa nomor pokok wajib pajak. Nomor ini sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban. NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama, ada hak dari wajib pajak. Hak dari wajib pajak ini yang pertama ada hak
pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Sebagai wajib pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak berhak melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah untuk pemeriksa, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dan pemeriksaan yang akan dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan surat pemberitahuan, serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, ada hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. Wajib pajak yang tidak setuju dengan surat ketetapan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka berhak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, wajib pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Kala membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang diwajibkan, wajib pajak berhak menerima kelebihan atas pembayaran pajak dengan cara mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan. Yang keempat, ada hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, patuh punya hak mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal 1 bulan untuk pajak bertambah nilai dan jangka waktu 3 bulan untuk pajak penghasilan terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh DJP. Yang kelima, hak atas pengasuran dan penundaan pembayaran. Yang keenam, ada hak atas kerahasiaan. Yang ketujuh, ada hak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan. Yang kedelapan, ada hak penundaan pelaporan SPT. Yang kesembilan, ada hak atas pembayaran pajak. Yang kesepuluh, ada hak atas pengurangan pajak penghasilan, pasal 25. Yang ke-11, ada hak atas insentif perpajakan. Yang ke-12, ada hak atas pajak yang ditangguhkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban wajib pajak, yang pertama kewajiban mendaftarkan diri, yang kedua kewajiban membayar, memotong atau memungut dan melaporkan pajak, yang ketiga ada kewajiban dalam hal diperiksa, yang keempat ada kewajiban yang diperiksa, yang kelima ada kewajiban memberi data. Selanjutnya ada hak dan kewajiban fiskus. Fiskus mempunyai hak dan kewajiban. Berikut merupakan hak dari fiskus. Yang pertama, berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua, berhak menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, berhak melakukan penyidikan. Yang kelima, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Adapun kewajiban fiskus, yaitu yang pertama ada kewajiban umum, yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, ada kewajiban khusus, wajib menerbitkan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Wajib menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Melakukan menerbitkan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah formulir permohonan pendaftaran diterima. Melakukan penerbitan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak. Melakukan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Melakukan penerbitan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu dari 3 bulan yang berkaitan dengan angsuran atau penundaan surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, dan surat pemberitahuan pajak.
serta berkaitan dengan pengurangan angsuran pajak penghasilan dalam jangka waktu 10 hari melakukan penerbitan surat keputusan atas keberatan yang telah diajukan wajib pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan, memberikan keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan juga pengurangan atau pembatalan yang terkait dengan ketetapan pajak dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan wajib pajak, merahasiakan data atau informasi yang berkaitan dengan wajib pajak. Selanjutnya ada NPWP dan NPPKP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sementara itu ada fungsi NPWP, yaitu sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sementara itu, sedangkan pengukuhan PKP antara lain sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM, serta sarana dalam pemenuhan kewajiban pajak, tambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Yang wajib melaporkan usaha untuk dilakukan sebagai PKP adalah orang pribadi sebagai usahawan dan badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan. Yang kedua, ada wajib pajak sebagai pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya tidak lebih dari 4.800.000.000. Kesimpulan, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang perlu dipatuhi. Keduanya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dari Undang-Undang sama pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan fiskus itu adalah kunci keberhasilan penerimaan negara di sektor pajak berada pada kesadaran wajib pajak, penagihan pajak, dan pemeriksa pajak. Pelayanan adalah cara melayani, membantu mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seorang. Jadi, fiskus adalah petugas pajak, sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seorang. Dalam hal ini adalah wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan UU perpajakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.